Halo Pak Susono, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban UTS dari soal pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Rodius. Nama saya Johannes. Saya Ulus. Berikut penjelasan dari kami. Halo Pak Siswono, perkenalkan saya Rodius. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nomor 1 dan 2 untuk tugas kelompok pengantar teknologi informasi. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah bagaimana teknologi rapat visual meningkatkan kolaborasi. Teknologi rapat virtual telah meningkatkan kolaborasi secara signifikan, terutama selama pandemi COVID-19. Ketika banyak kantor fisik ditutup, platform seperti Zoom dan Microsoft Teams memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara real time dari lokasi yang berbeda. Ini membantu memastikan fleksibilitas kerja serta memperluas akses komunikasi lintas lokasi dan zona waktu. Keunggulan utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kolaborasi melalui teknologi ini meliputi biaya rendah dan kemudahan penggunaan aplikasi, kesadaran fitur berbagi dokumen, membantu manajer mengelola tim jarak jauh dengan lebih efisien melalui fitur pelapor dan analitik, lalu juga mendorong keterbukaan dan akses komunikasi yang lebih luas seperti kemudahan mengirim pesan, menjadwalkan rapat, dan menyimpan rekaman pertemuan. Lalu selain itu, teknologi ini mempercepat transisi ke model kerja hybrid atau sepenuhnya remote yang meningkatkan kolaborasi lintas geografis dan mendorong efisiensi operasional. Soal nomor 2, bagaimana teknologi rapat virtual menghambat kolaborasi, identifikasi orang, organisasi, dan faktor teknologi yang berkontribusi terhadap masalah ini. Meskipun membawa banyak manfaat, teknologi rapat virtual juga menghambat kolaborasi dalam berbagai aspek, seperti organisasi serta faktor teknologi itu sendiri. Jadi kita bahas satu-satu. Dari faktor individu, kelelahan virtual atau Zoom fatigue. Banyak karyawan merasa lelah dan terkuras secara mental setelah mengikuti rapat virtual, terutama jika dilakukan berulang dalam satu hari. Mahasiswa doktoral Ketika Vanek, Nicholas Voss, dan Daniela Kramer bersama Profesor Stephen J. Rugelberg dari University of North Carolina menemukan bahwa peserta merasa lebih lelah dalam rapat virtual dibandingkan rapat tatap muka. Itu juga disebabkan oleh kurangnya isyarat nonverbal dan sosial. Ketidaknyamanan membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh mengurangi efektivitas komunikasi. Hal ini membuat beberapa peserta enggan berkontribusi, apalagi mereka takut jika merasa dihakimi atau terekam. Lalu penyensoran diri. Karyawan mungkin menahan pendapat mereka karena khawatir terlihat tidak cerdas di layar atau karena kesadaran berlebih tentang tampilan dari saat video aktif. Perbedaan generasi dan kepribadian. Karyawan yang tidak terbiasa dengan teknologi atau memiliki gaya komunikasi yang lebih tradisional merasa terpinggirkan dalam kolaborasi virtual. Faktor organisasi, kelebihan jumlah rapat. Sejak 2020, jumlah rapat harian meningkat tajam. Hal ini menyebabkan gangguan waktu kerja yang produktif dan menurunkan kolaborasi efektif. Pengawasan berlebihan. Beberapa organisasi menggunakan fitur analitik dari teknologi seperti Microsoft Teams untuk memantau aktivitas karyawan yang berdampak negatif pada kepercayaan dan kepuasan. Lalu terakhir, kurangnya interaksi sosial informal. Tidak ada interaksi santai seperti obrolan kopi atau diskusi spontan memperbesar jarak antara manajer dan karyawan untuk meningkatkan rasa isolasi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, perkenalkan, saya Aulius dari kelas A1. Dan sini saya akan menjelaskan nomor 3. Itu apa yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektivitas teknologi kolaborasi. Nah, di sini yang pertama, organisasi itu perlu mengubah fokus dari kuantitas koneksi menjadi kualitas interaksi. Artinya bukan seberapa sering kita terhubung yang penting, tetapi seberapa bermakna interaksi itu yang terjadi gitu. Langkah pertama yang bisa dapat dilakukan adalah mengoptimalkan jadwal rapat. Banyak perusahaan besar seperti Meta dan Asana sudah menerapkan strategi seperti membatalkan rapat yang tidak
banyak lagi untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, langkah kedua, organisasi perlu nih mengubah dinamika rapat itu. Caranya dengan melatih fasilitator agar mampu memoderasi diskusi secara aktif, memastikan semua peserta itu punya kesempatan berbicara, dan menggunakan breakout rooms agar pembahasan bisa lebih mendalam. Ketiga, organisasi juga sebaiknya mendorong kolaborasi asinkron. Dengan alat seperti Google Docs, karyawan bisa tetap berkontribusi kapan saja tanpa harus bergantung pada waktu rapat, sehingga alur kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, penyesuaian kecil pada teknologi pun bisa membantu, seperti menonaktifkan tampilan mandiri atau membuat penggunaan kamera itu bersifat opsional untuk mengurangi kelelahan virtual. Dan terakhir, yang tak kalah penting adalah menjaga kepercayaan. Nah, organisasi itu harus transparan dengan dalam pengawasan, menjelaskan data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuan apa. Fokusnya bukan hanya pada memantau aktivitas individu, tetapi pada hasil dan kinerja nyata. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kolaboratif yang lebih sehat dan produktif dan manusiawi. Selanjutnya ada nomor 4, perusahaan menengah ingin menerapkan teknologi rapat virtual. Masalah apa yang harus dipertimbangkan? Perusahaan menengah yang mengadopsi teknologi rapat virtual harus menyusun rencana implementasi yang mempertimbangkan mitigasi risiko. 4 masalah utama. Yang pertama, mereka harus proaktif mengatasi risiko keluhan virtual seperti Zoom, fatigue, dengan menetapkan batas waktu rapat dan mengintegrasikan istirahat wajib. Yang kedua, perhatian harus diberikan kepada efektivitas komunikasi dan kualitas kolaborasi yang memerlukan pelatihan manajerial dalam moderasi rapat yang produktif dan mendorong komunikasi asinkron untuk perbaruan rutin. Yang ketiga, penting untuk mengatasi masalah keadilan, isolasi, dan pengucilan. Ini memerlukan investasi dalam pelatihan teknologi yang memadai untuk semua karyawan dan upaya aktif untuk membangun kohesi tim non-virtual guna menjembatani kesenjangan sosial dan teknologi. Yang keempat, masalah sosial paling krusial yang harus dipertimbangkan adalah pengawasan dan kepercayaan. Perusahaan harus tetap menetapkan kebijakan transparan tentang pelacakan data dan memastikan bahwa manajerial diarahkan pada pencapaian hasil, bukan pada pemantauan aktivitas. Melalui harapan tentang privasi dan pengawasan adalah kunci untuk mempertahankan moral dan kepercayaan karyawan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.